tujuan atau impian teman-teman. Nah, speaker kita berikutnya ini nama lengkapnya Mbak Ines Natalia Putri. Nah, beliau ini adalah seorang aktivis di Organisasi Pemuda Internasional ASN lebih dari 5 tahun, dan di bawah bendera ASN ini Mbak Ines sudah menanam buana lebih dari 16 negara. Dari pengalaman itu, Mbak Ines percaya bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih impiannya. Dan sekarang dia berkarir di Inside Out, sebuah perusahaan konsultasi yang membantu perusahaan ataupun individu untuk membentuk identitas dan mencapai tujuannya. Untuk cerita lebih lengkapnya, langsung aja dipersilakan Mbak Ines. Oke, sebelumnya kalau saya nggak pakai mikrofon, nggak apa-apa nggak? Kedengeran nggak? Bisa recording. Nggak kedengeran? Oke. Saya sebenarnya anaknya pecicilan, jadi saya harus bergerak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya. Saya senang banget ada di sini. Teman kantor saya ada di sini bisa menjadi saksi mata bahwa kalau di kantor, kalau lagi makan siang dan saya nggak bisa keluar, saya kalau makan siang di kantor harus sambil nonton. Biasanya nontonnya apa? Saya nonton TED. Jadi sekarang nonton TED waktu itu karena sekalian mencari inspirasi sama makan siang gitu kan. Jadi mungkin dibanding sama speaker lainnya, mungkin saya salah seorang yang belum dikenal sama sekali saya siapa sebenarnya. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya Ines Natalia Putri. Sedikit banget biografi saya. Sekarang saya bekerja di Inside Out sebagai Purpose and Dream Navigator. Nama role-nya asik. Saya akan bercerita selanjutnya nanti kenapa bisa saya punya nama role seperti itu. Saya sempat di ISEC selama 5 tahun. Tahun lalu menjadi presiden di ISEC Kamboja. 2 tahun lalu menjadi Vice President Time Management di ISEC Indonesia. Dan yang terakhir, saya mau cerita sedikit, saya anak Unpar tadinya 2007. Ada anak Unpar nggak di sini? Iya, ada Unpar. Ya, oke. Jadi saya angkatan 2007. Saya puji Tuhan lulus dengan predikat cum laude dan best graduate. Dan terima kasih. Tapi kalau boleh saya cerita, saya taruh di situ bukan sama sekali karena mau menyombong, karena ini akan ada ceritanya. Kenapa saya harus taruh di situ? Waktu itu pas saya lulus dengan predikat itu pasti senang banget. Sekarang senang sih, tapi ternyata itu nggak sebegitunya. Dan akan saya ceritakan nanti kenapa. Oke, jadi ketika saya cerita sama teman-teman saya, ini dapat kesempatan untuk ngomong di TEDx. Teman-teman dekat saya pasti bilang, wah ini kesempatan ngomong untuk menginspirasi orang. Terus saya ketika mendengar kalimat tersebut, saya bertanya sendiri, gimana cara gue harus menginspirasi orang gitu kan? Karena misalnya, Mbak tolong bisa menginspirasi Mbak di sebelahnya gitu kan? Itu memang suatu kata kerja, itu kata aktif, inspire gitu kan? Cuman kalau menurut saya, kalau saya harus menginspirasi orang itu beban yang sangat berat di pundak, dan saya tidak menawarkan itu sekarang. Tapi yang saya mau tawarkan, I want to connect, I want to build a connection. Dan menurut saya cara paling asik untuk connect with other people is to share our stories. So right now, I just want to be really open to share what happened with my life. Dan semoga teman-teman di sini bisa terkoneksi. Bukan hanya itu, di sini saya juga I want to invite, saya ada suatu undangan bahwa di sini saya harap tidak cuma saya yang berbicara, tapi teman-teman mungkin bisa mulai berbicara dalam pikiran dan juga dalam hatinya mengenai hal ini. Cerita saya untuk sekitar 18 menit ke depan itu mengenai kenapa saya ada di sini. Dan kalau ditanya kenapa saya ada di TEDx Ngariung, ya mungkin karena tujuannya saya mau bercerita kepada teman-teman. Tapi lebih dari itu, yang mau saya sharekan adalah kenapa menurut saya ada di dunia ini. Dan teman-teman dekat saya mungkin
sering banget saya menanyakan pertanyaan yang absurd ini, pertanyaan seperti kenapa menurut Mas Joko harus ada di dunia ini? Kenapa harus ada seorang Mas Joko di dunia? Itu adalah pertanyaan absurd yang sering kali saya tanyakan kepada teman-teman saya sendiri. Dan sepanjang saya berbicara, saya harap juga teman-teman mulai menanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Oke, ini adalah salah satu favorit quote saya. Dan cerita saya beberapa belas menit ke depan adalah tentang bagaimana saya menemukan mengapa saya harus ada di dunia ini. Dan sebenarnya agak mirip dengan tadi gadis cara menceritakannya. Saya juga agak surprise ternyata mirip. Saya akan put my stories in several chapters, and I call the story, saya beri judul dengan The Road Less Traveled. Kenapa? Mungkin asumsi saya di society kita, di masyarakat kita, jalanan yang sering dilalui orang itu adalah pokoknya kuliah, lulus, bekerja, gaji besar, menikah, punya anak, hiduplah dengan normal. Itu yang sepertinya jalanan yang sering dilalui oleh masyarakat kita mungkin ya. Saya merasa beruntung karena saya juga mempunyai orang tua yang cukup abnormal. Kebetulan orang tua saya ada di belakang situ. Kenapa abnormal? Karena mereka membiarkan anak-anaknya menjalani apa yang kita mau. Kakak saya di sebelah sini itu pencinta alam, pendaki gunung, penyelam juga, dan sekarang dia dosen. Jadi begitu memang menariknya keluarga saya. Jadi ketika saya lulus dengan predikat cum laude, orang pasti bertanya, mau kemana abis ini? Mau kerja di mana? Dan saya kebetulan mengabdikan hidup saya selama 5 tahun di suatu NGO bernama Isaac tadi. Dan dalam jangka waktu 5 tahun saya sempat berkelana ke 16 negara. Most of them saya ke 16 negara itu atas nama bekerja juga. Jadi sangat sedikit trip saya yang saya harus biayai sendiri. Most of my trip itu dibiayai karena saya mewakili organisasi tersebut ya. Jadi ini adalah cerita tentang perjalanan how I find myself. Oke, chapter pertama. Ketika kemarin di Twitter saya ada wawancara sedikit, Kak Hines boleh cerita nggak salah satu awakening moment? Saya bilang juga ke teman-teman Datex bahwa saya akan bercerita lebih lanjut di sini. Karena my awakening moment itu nggak main-main, saya ditampar. Dan kejadiannya itu adalah ketika saya kelas 2 SMA. Pada saat 2 SMA itu kan jadi kita mulai bertanya-tanya mau masuk kuliah mana, mau menjadi apa ke depannya. Dan seperti anak muda pada masa itu, saya juga galau gitu kan. Saya nggak tahu mau kemana. Pokoknya gue teh mau keluar negeri, tinggal hidup nyaman, punya banyak uang, ntar menikah, punya anak, udah gitu aja yang simple gitu kan. Tapi gimana cara untuk bisa mempunyai kehidupan nyaman seperti itu kan? Jadi ceritanya ini ketika di tanggal 17 Agustus 2006 kita ada upacara bendera merayakan kemerdekaan Indonesia, dan di situ teman saya membacakan suatu orasi yang sangat-sangat powerful. Mungkin saya nggak bisa menerima 100% di sini, tapi saya cerita secara singkat apa isinya. Pada saat itu dia bercerita, bayangkan 60 sekian tahun yang lalu, pahlawan-pahlawan yang membela kemerdekaan Indonesia itu seumuran kita. Umurnya belasan tahun, dan demi kemerdekaan Indonesia mereka mengorbankan keringat, darah, air mata. Literally they sacrifice their life. Bayangkan kalau pahlawan-pahlawan itu masih hidup di zaman sekarang dan melihat bagaimana keadaan anak muda sekarang yang mungkin mulai menyerah melihat keadaan negara atau bangsa yang memang tidak sempurna, dan mereka memilih untuk pergi keluar dan menjalankan hidupnya masing-masing. Bayangkan betapa sedih mereka. Dan pada saat itu saya merasa tertampar, dan itu adalah awakening moment yang tidak akan pernah saya lupakan selama-lamanya.
Dan pada saat itulah saya sudah bertekad pada diri saya sendiri bahwa saya mau menjadi pembela Indonesia, saya mau menjadi pejuang Indonesia. Gimana caranya? I had no idea. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya gue mau berjuang demi Indonesia, titik. Oke? Di pause dulu di situ, kita masuk ke cerita kedua, then an unexpected door. Jadi tadi saya cerita, saya mau berjuang di Indonesia, tapi nggak tahu gimana caranya. Jadi lihat aja nanti, mungkin saya harus tua kayak Raya, punya kekuatan baru saya bisa merubah Indonesia. Tapi ketika saya ketika saya di tingkat 3 kuliah di HI Unpar, saya menemukan suatu organisasi bernama AIESEC. Di sini ada teman-teman yang tahu AIESEC kan? Tahu? Oke, saya melihat ada beberapa tangan di sini. Yes, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu AIESEC sebelumnya atau yang pernah dengar tentang AIESEC, sebenarnya agak susah menjelaskan organisasi ini. Ini AIESEC ini sebenarnya makhluk seperti apa? Karena banyak banget yang tawarin. Ada exchange, global, ini itu, conferences, leadership apa segala macam. Jadi banyak sekali yang ditawarkan. Tapi yang mau saya ceritakan secara singkat di sini adalah AIESEC change my life completely. Bagaimana AIESEC sudah membantu saya menemukan sebenarnya apa purpose hidup saya mau ngapain di hidup ini. Dan pengalaman tersebut, another awakening moment dari AIESEC itu ditawarkan dalam bentuk leadership journey. Jadi selama 5 tahun di AIESEC, saya mengalami perjalanan kepemimpinan yang sangat maha intens, sangat-sangat intensif dan powerful. Yang bisa saya ceritakan ada di 2 cerita. Yang itu pertama, ketika saya menjadi Vice President, Wakil Presiden Bidang Talent Management di AIESEC Indonesia, saya had a privilege to guide around 2,000 members across AIESEC Indonesia. Dan di situ saya memiliki kesempatan untuk menggandeng anak-anak muda supaya percaya mereka bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia. Bayangkan betapa perasaan saya betul-betul menggebu-gebu dan terbakar setiap kali saya berinteraksi dengan anak-anak muda yang memiliki mata bersinar-sinar dan percaya bahwa Indonesia di masa depan itu di tangan mereka. Karena itu adalah salah satu kesempatan yang luar biasa di AIESEC Indonesia. Dan tahun lalu saya juga berkesempatan menjadi presiden di AIESEC Kamboja. Dan kenapa sangat intensif dan sangat-sangat intens dan powerful? Karena saya memimpin satu tim dengan 6 kewarganegaraan yang berbeda-beda. Jadi sangat-sangat diverse sekali tim saya. Dan saya memimpin sekitar 200 members di AIESEC Kamboja. Dan satu realisasi yang saya dapatkan itu adalah ternyata humanity is borderless. Kemanusiaan itu nggak ada batasnya. Walaupun saya orang Indonesia, ketika saya di Kamboja, hati saya untuk Kamboja dan saya mau berjuang untuk masa depan Kamboja yang juga lebih baik. Dari situ bergerak ke chapter ketiga, reminder and a calling. Setelah sekitar 4,5 tahun di AIESEC, seperti yang tadi saya ceritakan, pengalaman kepemimpinan dari AIESEC itu sangat-sangat intens dan sangat powerful. Terus saya bertanya kepada diri saya sendiri, mau kemana abis ini? Saya mau ngapain? Sebenarnya keputusan paling gampang mungkin ya udah cari kerja. Lalu saya mulai menata kehidupan profesional saya sendiri. Tapi ada satu suara yang berbicara di hati saya bahwa saya membutuhkan jembatan. Saya membutuhkan jembatan yang sangat solid supaya saya mengerti apa yang terjadi di 5 tahun belakang kemarin. Kenapa saya mau-maunya bekerja di suatu NGO dan apa yang mau saya lakukan selanjutnya dan apa yang benar-benar saya mau jadikan dalam hidup ini. Jadi saya mengambil keputusan yang sangat random. Saya terbang ke India. Jadi di sini pengalaman saya di India waktu itu cuma seminggu. It was a really great experience. Great country, beautiful cultures,
dan di mana-mana kamu bisa melihat wanita-wanita pakai sari cantik sekali. Tapi di lain sisi saya bisa melihat kesengsaraan yang juga luar biasa. I saw poverty in every mirror. Setiap 1 meter saya bisa melihat orang tidak memakai baju dan dia tidur beralaskan hanya 1 lembar koran, atau anak kecil yang hanya bisa mandi ketika dia menunggu air hujan. Jadi pemandangan seperti itu yang saya lihat. Saya tahu kemiskinan itu tidak cuma berada di India, saya tahu. Tapi it was like when I was looking for an answer, what I want to do in my life, and there it is. Saya sadar bahwa ternyata berjuang untuk hidup atau untuk dunia yang lebih baik itu adalah perjalanan yang maha panjang, dan mungkin sampai saat saya nanti menutup mata keadaan dunia juga belum sempurna. Tapi saya tahu saya harus stay di path ini karena dunia memang membutuhkan orang-orang yang mau berjuang untuk dunia. Setelah itu saya juga memiliki kesempatan untuk saya terbang ke Manila, ke Filipina, dan di situ saya I worked voluntarily di sebuah children foundation, di sebuah panti asuhan. Dan saya selalu bertanya kepada caretakersnya cerita background stories dari bayi-bayi yang saya urus tuh bagaimana ceritanya, kenapa mereka ada di sini. Ada satu anak yang ketika ditemukan, ternyata ketika dia berusia 8 bulan, mohon maaf, dia diperkosa oleh pacar ibunya sendiri ketika dia berumur 8 bulan. Lalu ketika ditemukan juga diketemukan adanya bekas-bekas sulutan rokok di kepalanya. Dan juga cerita yang lainnya juga ada satu anak yang kenapa dia di situ, karena dia adalah anak dari supir tricycle. Tricycle itu kayak becak ya kalau di sini. Dan dia adalah anak ke-11 dari keluarganya. Jadi dia ada di panti asuhan itu hanya karena memang keluarganya tidak mempunyai kapasitas finansial untuk mengurus dia. Saya berpikir bahwa keadaan seperti ini tidak akan bisa pernah terputus jikalau tidak ada yang mau memutuskannya. Ini adalah suatu lingkaran setan karena orang tuanya meninggalkan dia di situ karena mereka tidak punya biaya. Anak itu hampir tidak mungkin mereka bisa mendapatkan pendidikan yang benar-benar layak dan kepedulian yang benar layak dari sekitarnya, karena memang sulit untuk membagi perhatian kepada 20 anak di panti asuhan sekaligus. Dan di situ saya sadar bahwa every human being deserves an opportunity. Siapapun itu, every human being deserves an opportunity. Sejak saat itu, setelah dari Philippines, okay, done. I went to 16 countries in 5 years. It was really intense. Tapi pertanyaan selanjutnya, abis ini gue mau kemana? Harus ngapain gue abis ini? Karena setelah 5 tahun itu, saya tahu saya nggak mau ngambil any kind of random job. I still want to be on this road kan. Jadi untuk bergerak ke cerita ngapain saya sekarang, saya mau mengajak teman-teman untuk ngintip beberapa fakta. Did you know? Yang pertama, 69% dari waktu kehidupan kita itu kita habiskan untuk bekerja. 69% itu sangat banyak. Tapi cuma 20% orang yang mengatakan gue suka kerjaan gue. Saya harap teman-teman di sini termasuk yang 20% ini ya. Jadi kesimpulan yang akhirnya saya lihat, karena saya bisa mengatakan saya adalah orang yang positif dan I want to be happy, dan menurut saya life is all about joy. You need to have fun, you need to be happy in your life. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa happy? Karena lebih dari 50% waktu hidup kita habiskan untuk bekerja. Berarti your career supposedly equals to your life. Jadi itu yang saya percaya. Ketika saya mau ambil pekerjaan, saya harus cinta sama pekerjaan saya. Dan gimana caranya supaya our career equals to our life? Saya menemukan bahwa pertama-tama kita harus tahu dulu, what is the purpose of your life?
Kenapa harus ada Mas ini di dunia ini? Kenapa, apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup ini? So that's the meaning of a purpose. But the big question here, how you can find your purpose? Karena ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendalam, kan ya. Dan di sini saya yakin teman-teman udah nggak asing ya dengan kata-kata passion. Pasti kita semua tahu, passion is something that you love to do, we love to do. Even you wouldn't mind if you're not getting paid, if you can do your passion, kan? Yang kedua, apa sih sebenarnya kekuatan, strength atau talenta dalam diri yang it's probably sesuatu yang mungkin kita belum tahu sebelumnya, tapi itu ada dalam diri kita. What is our talent? What is our strength? Dan yang ketiga adalah contribution. Apa yang mau kita contribute dari yang apa yang sudah kita punya? Atau istilah simpelnya, what kind of impact we care to create? Dan di tiga irisan itulah kita bisa menemukan purpose. Dan kita tidak bisa mengeliminasi satu variabel pun. Sekarang yang mau saya bahas sedikit lebih lanjut itu adalah yang point contribution. Karena ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, mungkin peran seseorang untuk memberikan kontribusi positif itu bukan untuk semua orang. Mungkin ada aja orang yang punya gift untuk itu. Saya mau cerita sedikit. Jadi beberapa tahun lalu saya mempunyai suatu survei singkat kepada teman-teman saya. Pertanyaannya sangat simpel. Apa yang bisa membuat kamu tersenyum? What thing can make you smile, ya? Dan ternyata 8 out of 10 people bilang kalau saya akan tersenyum kalau saya melihat orang lain tersenyum. Jadi ternyata sesimpel itu. Jadi ternyata human nature itu memang sangat-sangat sudah baik adanya. Karena kita mau melihat orang lain senang, apalagi kalau orang lain senang karena kita senang. Jadi dari situ saya mengerti bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki keinginan untuk berbuat baik. Tapi sekarang pertanyaannya, untuk mengetahui what kind of contribution or what kind of impact you care to create, saran saya atau yang sudah saya alami sendiri adalah try to be really aware. Try to be really sensitive towards apa yang mengganggu dalam hati teman-teman ketika melihat sesuatu. What kind of disturbance happening in your heart? Kayak, for example, contohnya ketika saya kelas 2 SMA, atau ketika saya melihat keadaan di India, ketika saya di Philippines, atau tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, ketika di sekitar teman-teman sendiri, mungkin contohnya seperti gadis, ketika gadis benar-benar peduli dengan Babakan Siliwangi. Jadi contoh-contoh seperti itu yang bisa membantu kita semua untuk memahami apa yang mendisturb kita di dalam hati. Di sini bukan cuma mengundang, saya juga sebenarnya ingin menantang teman-teman di sini. Salah satu pertanyaannya sepertinya tadi Fanny juga udah jelaskan di depan, tapi pertanyaan simple yang mau saya tawarkan ke teman-teman untuk from now on, try to ask this to yourself frequently. Anggap kalau kamu tidak akan pernah gagal dan you already have any kind of resources you have, what would you do? Okay. Di sini kalau saya bisa share sedikit, saya mengetahui bahwa passion saya yang saya sangat senang lakukan itu adalah memfasilitasi orang. When I facilitate others, I feel alive. Karena saya bisa unleash people's potential, menemukan apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, dan saat itulah saya benar-benar merasa hidup. Dan strength saya memiliki talenta untuk berkoneksi dengan orang lain, make emotional connection with people. So that is one of my strength. Dan kontribusinya yang sudah saya ceritakan tadi, saya ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi di sini saya bisa simpulkan my purpose. Bagaimana saya mau menghidupi mimpi saya, and also living a legacy. I want to enable people to dream and achieve their dream for a better Indonesia. Gimana caranya? I didn't know. Jadi saya tahu ini purpose saya, tapi saya tidak tahu bagaimana harus mewujudkannya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi.
ketika saya post cerita saya. Sesudah 5 tahun selesai, 16 negara selesai, saya tidak tahu mau kemana. Ada beberapa tawaran pekerjaan, tetapi ketika saya mendengar tawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut, saya tidak merasa spirit saya terbakar gitu, tidak membuat sampai saya mau mengerjakan hal itu. Saya masih mencari, saya sebenarnya mau apa. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang mengontak saya dan menawarkan suatu role di perusahaan yang tiba-tiba membicarakan tentang hal-hal ini. Dan tiba-tiba saya merasa sangat-sangat terkoneksi, karena ini adalah values atau variables yang saya sangat percayai kita bisa membawa suatu perubahan positif dengan ini. Dan saat itulah I'm on my way lahir. Apa itu I'm on my way? Ini adalah suatu program yang kita lahirkan bersama di Inside Out, karena kita percaya misi kita atau tagline kita itu adalah enabling purposeful dreams. Karena kita percaya dengan cara itulah society atau bahkan Indonesia bisa menjadi lebih baik. Dan di dalam I'm on my way ini kita akan memilih 20 anak-anak muda se-Indonesia. Kenapa cuma 20? Karena kita percaya 20 orang ini bisa menjadi awal dari semuanya. Kita mau menjadikan 20 orang ini role model di Indonesia dan menunjukkan bahwa achieving your dreams is not impossible. Tantangan pasti ada di mana-mana, tapi kita mau menunjukkan bahwa semua itu mungkin, karena fighting for your own happiness in life and for betterness of others is really crucial. Jadi balik lagi sedikit ke pertanyaan paling pertama. Saya harap sepanjang saya dari tadi sudah berceloteh, teman-teman juga sudah mulai bertanya sendiri kepada diri teman-teman sendiri, kenapa gua harus ada di bumi ini? For me to explain my answer, saya hanya mau menunjukkan ini. For me, this is not only a business card. This is my career. This is my life. I'm on my way. And I think so should you. Terima kasih.